Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Jaemin diangkat jadi master ke-11 di kerajaan Saldam. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan di daerah benua barat Brian. Di sana ada seseorang yang bernama Blazer, prajurit dari Dewa Matahari. Dia memasuki sebuah tempat. Blazer berkata, "Bagaimana dengan orang itu? Dia masih belum mengatakan apapun. Dasar keras kepala, tunjukkan jalannya. Ini adalah tempat terdalam di katakomba. Saya akan membuka pintunya. Tolong mundur." Tidak apa. Meskipun dia dalam kondisi sempurna, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Setelah dibuka pintu tersebut, tiba-tiba ada aura yang sangat pekat dari dalam sana. Blazer berkata, "Apa ini hawa membunuh? Temperamenmu masih belum berubah. Sudah 6 bulan sejak kamu dikunci di sini. Ini memang pemandangan yang bagus, tapi berhentilah bertingkah lemah. Aku tahu ini tidak berdampak padamu sama sekali. Dasar kamu monster bajingan. Kamu bahkan tidak menyembunyikan fakta bahwa kamu sudah tahu itu. Kenapa kamu kesini? Apa kamu mau melepaskanku?" "Tentu saja tidak, Blazer. Pada akhirnya aku akan meninggalkan tempat ini. Itu akan terjadi kalau Zenith sudah turun tangan langsung. Tapi sekarang sepertinya dia tidak menginginkannya. Lalu kenapa kamu kesini? Apa kamu kesini untuk menghina penampilanku? Aku tidak datang ke sini untuk melakukan itu." Dengan tiba-tiba Blazer mengeluarkan kekuatannya. Dan dengan tiba-tiba ada sebuah koran di depan Sabel. Blazer berkata, "Aku ingin menunjukkan ini padamu. Pengumuman penyihir agung termuda dari kerajaan Saldam. Ahli waris dari keluarga Walton, dengan reputasi tinggi dalam ahli pedang. Lepaskan aku sekarang. Aku akan membunuh bajingan itu." Blazer bergumam, "Ini pertama kalinya aku melihat dia semarah itu. Rencana besar kelompok Zenith sudah hancur. Dan karena itu, aku tahu kenapa Sabel dikunci di sini. Namun kalau bukan karena Jaemin, kelompok Zenith bersama dengan ordo sekutunya pasti sudah berperang melawan benua utara saat ini. Di samping itu, aku sangat terkejut menjadi penyihir agung di usia 10 tahun. Kekalahan Sabel itu bukan karena kebetulan." Blazer berkata, "Dinamika dari benua ini akan jadi menarik. Kita beralih di dalam kastil Saldam. Di sana ada Annie dan Renon." Annie berkata, "Aku sedang berada di pesta yang diadakan oleh sang raja. Rasanya seperti mimpi. Apa ini bisa terjadi lagi? Apa yang kamu bicarakan? Saat kamu sudah menjadi murid master, maka hidupmu sudah berubah. Aku pergi dulu." Kita beralih di taman. Di sana ada Jaemin. Jaemin berkata, "Akhirnya aku bisa bertindak bebas di dalam Saldam. Saat aku kembali, aku akan meminta mahkota kekuasaan. Aku tidak tahu apa yang tersimpan di dalamnya. Tapi kalau aku bisa menemukan sebuah petunjuk,
Itu seharusnya sudah cukup. Dengan tiba-tiba Jaemin merasakan ada aura membunuh. Jaemin bergumam, siapa yang menunjukkan aura membunuh secara terang-terangan seperti ini di istana kerajaan? Ternyata itu adalah aura milik Albert. Jaemin berkata, apa kamu butuh sesuatu dariku? Lihat dirimu, lucu sekali melihatmu bertingkah berani begitu. Kalau aku menusukmu, apa ayahmu akan membunuhku? Tidak, karena aku akan membunuhmu lebih dahulu sebelum itu terjadi. Kamu akan membunuhku. Apa kamu belajar cara menggertak dari ayahmu juga? Ayahku tidak menggertak. Dia tidak perlu melakukan itu. Dengan tiba-tiba ada Isabella di sana. Dia berkata, tolong hentikan. Kalau kalian melanjutkannya, aku yang akan menegur mereka. Jaemin bergumam, dia lebih kuat dari Isabel. Aku sudah mendengar rumornya, tapi tidak aku sangka kalau dia akan sekuat ini. Orang tua di sana berkata, Albert, apa yang kamu lakukan? Harus berapa kali aku bilang padamu bahwa tombak harus menjadi permintaan resmi. Apa kamu yakin kalau akulah yang memulai pertarungan ini? Tuan Albert, tolong berhati-hatilah. Jangan lupa bahwa istana ini adalah istana kerajaan Saldam. Selamat tinggal, Tuan Albert. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Yang Mulia Putri. Maafkan aku. Aku tidak akan membuat alasan apapun. Aku sedang mengujimu kemarin. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa punya keberanian untuk melawan Albert? Pada tingkatanmu, kamu tidak akan bisa menghadapi dia. Itu karena aku sudah tahu kalau dia akan muncul. Ada sedikit energi di udara. Jadi aku tahu seseorang akan muncul. Aku tidak tertawa dengan sengaja. Aku hanya kagum dengan rasa percaya dirimu. Aku memang percaya diri. Meski begitu, kebanyakan master memiliki harga diri tinggi. Jadi jarang sekali mereka akan meminta bantuan. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk bisa melampaui seseorang seperti Tuan Albert. Orang tua itu bergumam. Dia tidak ragu-ragu mengatakan hal tersebut. Apa ini kebebasan dari seseorang yang terlahir dengan talenta yang berlimpah? Aku tidak berpikir kalau dia arogan. Tidak seperti orang biasa. Aku tidak bisa melihat batasan dari potensinya. Isabella berkata, kalau begitu sampai jumpa lain waktu, Jaemin. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada seseorang yang berkata, kemerosotan Raja Tombak terus saja memburuk dari hari ke hari. Aku rasa kita perlu memberi beberapa batasan. Aku bahkan memberi gelar Raja Tombak sebagai pengekang. Tapi dia malah tidak berkembang sama sekali. Ngomong-ngomong, bagaimana menurutmu tentang Jaemin Walton? Dia adalah seorang yang harus aku miliki di sisiku. Aku ingin dia menjadi tangan kananku. Mengendalikan seorang master itu tidaklah mudah. Aku akan menemuinya dengan ketulusan. Lakukanlah, bahwa masa depan Saldam adalah kalian berdua. Kembalilah dan pikirkanlah itu.
Sepertinya mahkota kekuasaan akan digunakan. Apa yang akan kamu lihat dengan mahkota kekuasaan? Apa mungkin kamu merupakan orang yang telah kami tunggu-tunggu? Aku sangat penasaran. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada Jaemin dan kakeknya. Kakek Jaemin berkata, "Kamu terlihat sangat kelelahan. Ini pertama kalinya kamu mendapatkan perhatian dari begitu banyak orang. Bagaimana rasanya ditunjuk sebagai master?" Itu hal yang sudah jelas. Itu jawaban yang bagus. Tidak seperti sebelumnya. Bagaimanapun akan ada banyak orang yang melihatmu. Seluruh dunia akan fokus terhadap apa yang kamu lakukan. Itu juga berarti kamu akan punya banyak sekali musuh. Jaemin bergumam, "Kakek tidak salah. Aku tidak perlu memikirkan masa lalu di kehidupanku ini." Jaemin berkata, "Aku akan mengingat kata-katamu, kek. Kalau begitu, aku pergi dulu." "Tolong tunggu sebentar. Kamu terlihat kelelahan. Lain kali kakek akan bawakan hadiah yang bagus dan mengunjungimu di dunia sihir." Di keesokan harinya di sana ada Ibu Jaemin dan Jaemin. Ibu Jaemin berkata, "Jaga dirimu. Kamu harus mengirim surat sekali setiap pekan." "Aku mengerti. Apa kakak tidak bisa tinggal saja?" "Maaf Sarah, kakak akan sering menghubungimu." "Jaemin, ambil ini. Ini adalah peninggalan kakekmu sebelum dia meninggal. Dia menuliskan semua di atas lembar kertas. Kamu bilang kamu melihat bencana yang begitu dahsyat. Ayahmu berjalan di jalan yang berbeda dari kakekmu. Jadi aku tidak menyaksikan insiden itu. Aku rasa akan lebih baik untuk memberikannya padamu. Aku tidak memaksamu. Jadi kamu boleh membakarnya kalau menurutmu itu bukanlah jalanmu." "Aku boleh membakarnya. Lebih baik menyingkirkan igawan seseorang daripada mengingatnya. Jaga dirimu. Jaga diri kalian juga." Kita beralih di ruangan rapat menara sihir. Lin Mel berkata, "Seperti yang kalian semua ketahui, aku sang ketua pertama. Aku harus bertanggung jawab atas kekejaman tetua ketiga dan harus mengasingkannya. Para tetua yang lain harus berbagi pekerjaan dia. Untuk tetua ketiga yang baru diangkat, tolong kerjakan tugasmu penuh dengan rasa tanggung jawab." "Aku mengerti." Jaemin bergumam, "Selama seminggu ini, suara itu terus muncul di mimpiku. Aku tidak tahu alasannya, tapi kamulah yang menginginkan diriku." Lin Mel berkata, "Kalau mau, kamu bisa langsung menggunakan mahkota kekuasaan. Tolong persiapkan untukku." Kita beralih di lantai paling bawah menara sihir. Jeffrey berkata, "Apa kamu gugup?" "Tidak juga." "Baiklah, kita sudah sampai. Hanya kamu yang bisa masuk. Kalau begitu, aku akan kembali. Hati-hati, Tuan Muda." Jaemin bergumam, "Ada sebuah mana kuat yang memenuhi seluruh ruangan. Semakin dekat aku ke kaca, semakin tebal konsentrasi mananya. Itu adalah mahkota kekuasaan. Ini suara yang ada di mimpiku." Mahkota itu berkata,
Akhirnya kamu tiba. Kemarilah, aku telah sabar menunggumu. Kenapa kamu menungguku selama ini? Tolong gunakan aku. Setelah Jaemin menggunakan mahkota itu, tiba-tiba kita dialihkan di sebuah tempat. Di sana ada seseorang. Orang di sana berkata, "Salam kenal. Aku penemu masyarakat baru tanah ini dari 10.000 tahun lalu. Sang raja pertama, Illidan. Aku telah menunggumu, seseorang yang memiliki energi terbaik denganku. Kenapa sang raja pertama ada di dalam mahkota kekuasaan? Apa para tetua yang lain mengetahui ini?" "Tentu saja tidak. Aku cuma memberitahumu karena kamu istimewa. Aku merasa kamu yang memiliki sinergi terbaik. Kamu juga merasakannya, kan? Jika kamu penasaran, kamu boleh tanyakan aku apa saja. Biasanya orang-orang menanyakan tentang permulaan dunia padaku. Aku memang ingin tahu, tapi apa kamu bisa menjawab?" "Tentu saja, aku kan maha tahu. Akan aku tunjukkan padamu, inilah permulaan dunia ini. Apakah yang akan dilihat oleh Jaemin? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya." Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!